Oke, halo semua, kembali lagi dengan saya Rifki Hermawan dari kelas 2B, Prodi D3 Teknik Informatika dengan NIM 241511060. Oke, jadi kita ke materi berikutnya, itu kita bakal bahas mengenai sistem persamaan linear atau disingkat SPL. Dalam bahasa Inggrisnya itu biasanya disebut dengan System of Linear Equation. SPL ini munculnya di mana-mana gitu, dari analisis struktur bangunan, simulasi rangkaian listrik, machine learning, sampai komputer grafik. Jadi materi SPL itu banyak gitu variabel yang saling nyambung. Jadi kemungkinan besar bisa digunakan sebagai SPL. Nah, kita bakal bahas 3 metode, yaitu ada eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, juga Gauss-Seidel. Dua yang pertama metode langsung, yang ketiga itu metode iteratif. Nah, untuk konsep dasarnya sendiri, kita tuh ada bentuk umum SPL, yaitu AX sama dengan B in A. Sama dengan B. A adalah matriks koefisien X, vektor X vektor variabel yang kita cari, B vektor konstanta di ruas kanan. Untuk kerjanya secara numerik kita representasikan sebagai augmented matrix. Nah, matriks A dan B digabung jadi satu. Dari sini kita bisa lakukan operasi baris untuk menyederhanakan sistemnya. Nah, untuk eliminasi Gauss sendiri, eliminasi Gauss itu idenya ubah sistem persamaan jadi bentuk segitiga atas atau upper triangular. Dari situ kita bisa langsung substitusi mundur dari bawah ke atas untuk dapat semua nilai variabelnya. Untuk Gauss-Jordan sendiri, versi lebih lengkap tuh, dia tuh versi lebih lengkap. Dia nggak berhenti di segitiga atas, tapi terus eliminasi sampai matriksnya tuh jadi identitas. Hasilnya langsung kebaca, kolom B itu solusinya lebih banyak langkah, tapi nggak perlu substitusi mundur. Nah, kemudian kita punya metode Gauss-Seidel, di mana metode Gauss-Seidel ini beda konsep, jadi dia tuh iteratif, mulai dari tebakan awal, biasanya tuh semuanya 0, lalu update tiap variabel satu per satu. Yang kerennya, begitu satu variabel diupdate, nilainya langsung dipakai untuk update variabel berikutnya di iterasi yang sama. Ini yang bikin Gauss-Seidel lebih cepat dari metode iteratif Jacobi. Tapi ada syaratnya, matriksnya harus diagonali dominan. Elemen diagonal itu harus lebih besar dari jumlah elemen di baris yang sama. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, atau kalau syarat ini terpenuhi, pasti konvergen. Kalau tidak, ya berarti tidak konvergen. Nah, kita langsung ke contoh soal di eliminasi Gauss, di mana selesaikan SPL berikut dengan eliminasi Gauss, yaitu 2x tambah x2 min x3 sama dengan 8, min 3x min x plus 2x sama dengan min 11, min 2x plus x 2x sama dengan min 3. Nah, untuk pertama tuh kita tulis sebagai augmented matrix, lalu forward elimination, kita eliminasi elemen di bawah pivot satu per satu. Setelah dapat upper triangular, kita substitusi mundur dari baris terakhir. Dari baris ketiga dapat x ketiga itu sama dengan min 1, substitusi ke baris kedua, yang x2 dapat sama dengan 3, lalu substitusi ke baris pertama dapat x1 sama dengan 2, lalu selesai deh hasilnya. Jadi kurang lebih itu kayak substitusi, eliminasi gitu. Nah, untuk soal kedua itu ada Gauss-Seidel. Tuh gini, kita rapihin dulu. Nah, untuk Gauss-Seidel sendiri, pertama tuh kita cek diagonal dominannya gitu. Apakah semua baris lolos atau tidak. Jika semua baris lolos, jadi dijamin konvergen. Kemudian kita susun rumus iterasinya untuk masing-masing variabel. Iterasi pertama kan dari 0 tuh, semua dapat x1 sama dengan 0,6, x2 sama dengan 2,327, x3 sama dengan minus 0,987. Kunci dari Gauss-Seidel sendiri nilai x pertama tuh yang baru langsung dipakai untuk x kedua, nggak nunggu iterasi selesai dulu. Iterasi kedua udah jauh lebih dekat solusi eksak. Gitu kurang lebihnya tuh. Iterasi pertama kan dimulai dari 0 semua tuh. Udah temu nih nilai barunya.
Terus untuk iterasi kedua langsung dipakai nilai barunya 1,030, 2,276, terus minus 1,78 gitu. Nah, kayak gitu aja untuk SPL. Jadi sistem persamaan linear tuh kita bahas dua kategori kan, metode langsung, eliminasi Gauss, dan juga Gauss-Jordan yang ngubah matriks sampai solusinya tuh langsung kebaca. Dan metode iteratif, Gauss-Seidel yang mulai dari tebakan awal lalu convergent pelan-pelan. Nah, metode langsung tuh cocok buat sistem kecil, metode iteratif lebih efisien untuk sistem besar atau sparse. Di dunia nyata sendiri, sering banget kita hadapi SPL dengan ribuan variabel. Di situ metode iteratif tuh jadi pilihan utama. Nah, untuk ringkasannya tuh kurang lebih kayak begini. Kayak kapan dipakainya tuh kan kalau misal tadi disebutkan eliminasinya Gauss sistem kecil menengah ingin solusi eksak. Kalau Gauss-Jordan sama seperti Gauss tapi tanpa back substitution. Tapi kalau Gauss-Seidel sistemnya itu untuk sistem besar atau sparse, juga matriksnya tuh diagonally dominan. Terus untuk checklist pengerjaan soal SPL sendiri, pertama-tama tuh tulis SPL dalam bentuk augmented matrix, kemudian cek tipe metode yang diminta, langsung atau iteratif, terus Gauss atau Gauss-Jordan, lakukan forward elimination jika pivot tidak boleh sama dengan 0. Untuk Gauss sendiri akhiri dengan back substitution dari baris terakhir. Untuk Gauss-Seidel sendiri cek diagonal dominan dulu lalu susun rumus iterasi tiap variabelnya. Untuk Gauss-Seidel juga langsung pakai nilai terbaru dalam satu iterasi. Oke, mungkin segitu saja dari materi SPL sendiri. Untuk video berikutnya kita bahas interpolasi dengan cara mengestimasi nilai di antara titik data. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekeliruan.